Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 5 kelas akuntansi D akan menyampaikan materi mengenai siklus APBD pertanggungjawaban. Anggota dari kelompok kami ada Tihani Eka Safrani dengan NIM V3822048, Vivi Rosida dengan NIM V3822049, Viviana Dwi Astuti dengan NIM V3822050, Wakidah Yunaini dengan NIM V3822051, dan Zara Almaira dengan NIM V3822052. Apa saja yang akan kami bahas? 1. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD dan Kemendagri. 2. Dasar hukum tentang pertanggungjawaban APBD. 3. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD SKPD. 4. Proses akuntansi pokok. 5. Rancangan Perda Pertanggungjawaban APRD Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dan yang terakhir, bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah dilakukannya proses penyusunan rancangan APBD, persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh pemerintah pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme PPAPBD merupakan suatu rangkaian dari prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi memiliki fungsi pengawasan anggaran seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Siklus APBD pertanggungjawaban dibagi menjadi dua. Yang pertama, mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD. 2. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kementerian Dalam Negeri. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD sebagai berikut. 1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah. 3. Kepala daerah dan DPRD kemudian akan membahas rancangan Perda APBD hingga disetujui bersama antara kepala daerah dan DPRD. Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Menteri Dalam Negeri. 1. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. 2. Penyampaian rancangan peraturan daerah provinsi dan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud pada poin A dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan untuk evaluasi. 3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada poin A disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada gubernur paling lambat 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan yang dimaksud. 4. Apabila Kementerian Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan gubernur menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. 5.
Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Gubernur bersama DPRD wajib melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. 6. Hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan gubernur. Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan peraturan gubernur dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum tentang pertanggungjawaban APBD yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada bab 17 pasal 27 dan 31. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada paragraf ke-9 pada pasal 184 dan 185. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara pasal 51 sampai dengan pasal 56. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Yang terakhir, yaitu yang kelima, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada paragraf 7 pada pasal 320 sampai dengan 323. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD SKPD, yaitu bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan PP nomor 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013 dibagi menjadi 7. Yang pertama, catatan atas laporan keuangan, kedua, laporan realisasi APBD, ketiga, neraca, 4, laporan persediaan saldo anggaran lebih, kelima, laporan operasional, keenam, laporan arus kas, ketujuh, laporan perubahan ekuitas. Catatan atas laporan keuangan dan laporan persediaan saldo anggaran lebih, yaitu termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Sedangkan catatan atas laporan keuangan sampai laporan perubahan ekuitas itu termasuk Undang-Undang tahun 2014 nomor 23. Nah, selanjutnya yaitu proses akuntansi pokok. Dari dokumen itu ada jenis-jenis transaksi keuangan Pemda. Lanjutnya dokumen sumber, yaitu SP2D, SPJ, dan bukti memorial. Setelah itu ada bukti penerimaan kas, bukti pengeluaran kas, bukti memorial. Dan dari catatan, yaitu APBD, direalisasikan APBD dimasukkan ke buku jurnal untuk pencatatan dan penggolongannya, yaitu peringkasannya masuk ke buku besar. Setelah itu ke buku pembantu, dan itu ada buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum. Itu termasuk kumpulan rekening atau ringkasan dan rinciannya. Setelah itu laporan. Pelaporan itu masuk ke laporan keuangan, kertas kerja. Nah, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Itu masuk di kebijakan akuntansi.
Nah, yang selanjutnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD SKPD. SKPD yang pertama laporan keuangan itu sebelum 31 Maret. Yang kedua PPKD. Gubernur, wali kota atau bupati sebelum 31 Maret. Dan yang keempat itu laporan keuangan konsolidasian. Dan yang kelima laporan keuangan Pemda itu pada 31 Maret, yang keenam ke BPK. Selanjutnya, Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD UU 23 tahun 2014. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat yang dibahas oleh Kepala Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama. Persetujuan bersama rancangan Perda dimaksud pada ayat 4 yang dilakukan paling lambat 7 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Atas dasar persetujuan bersama pada ayat kepala daerah yang sudah disiapkan pada rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Berikutnya, proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada kepala daerah melibatkan beberapa tahap. Antara lain, yang pertama, penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, yang mencakup realisasi pendapatan dan belanja yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya dan paling lambat selama 3 bulan atau sampai pada tanggal 31 Maret. Yang kedua, laporan keuangan tersebut kemudian diajukan kepada BPK untuk dibahas dan disetujui sekitar 2 bulan. Yang ketiga, setelah laporan disetujui, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan menerima laporan tersebut dan melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran tersebut. Lalu pada tahapan selanjutnya diserahkan kepada Raperda LPJ dan terakhir diserahkan kepada DPRD paling lambat selama 6-7 bulan. Lalu ada bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, di mana laporan realisasi APBD terdapat yang pertama neraca, yang kedua laporan persaldo anggaran lebih, yang ketiga laporan operasional, keempat laporan arus kas, dan kelima laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan yang dilampiri oleh laporan keuangan BUMD. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD ini disusun dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Gubernur dan DPRD Provinsi menyusun rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD selama 7 bulan. Kemudian rancangan tersebut diserahkan ke Mendagri maksimal waktu 3 hari. Mendagri melakukan evaluasi dengan gubernur selama 7 hari. Apabila gubernur dan Mendagri tidak mengesahkannya, maka Perda APBD dan Perda Peraturan APBD, laporan hasil pemeriksaan BPK tidak dilanjutkan. Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten atau Kota Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Bupati atau Wali Kota dan DPRD Kabupaten atau Kota menyusun rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban APBD selama 7 bulan. Kemudian rancangan tersebut diserahkan ke gubernur atau wakil dari pemerintahan pusat maksimal 3 hari. Apabila evaluasi oleh Mendagri dengan Bupati dilakukan selama 15 hari. Bupati atau wali kota dan gubernur selama 7 hari tidak mengesahkan Raperda tersebut, maka Perda APBD, Perda Peraturan APBD, laporan hasil pemeriksaan BPK tidak dilanjutkan. DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda. Apabila dalam waktu 1 bulan sejak diterimanya rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dari kepala daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Kepala daerah menyusun dan menetapkan perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Rancangan perkada ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat bagi daerah, kabupaten atau kota. Rancangan perkada tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 7 hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 15 hari Menteri atau Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat tidak mengesahkan rancangan perkada ke perkada. Selanjutnya saya akan membacakan studi kasus yang pertama, berjudul Analisis Kriminologi Korupsi Anggota DPRD Sumut terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, yang merupakan studi kasus korupsi anggota DPRD Sumut. Bentuk korupsi yang dilakukan anggota DPRD Sumut terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD Gubernur Provinsi Sumut pada tahun anggaran 2012 sampai dengan pada 2014 adalah suap atau gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas dalam membuat peraturan perundang-undangan, menyetujui anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Uraian singkat latar belakang permasalahan menjadi motivasi yang mendasari untuk meneliti lebih jauh lagi mengenai faktor penyebab terjadinya korupsi yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terkait laporan pertanggungjawaban anggaran pembelanjaan belanja daerah Provinsi Sumatera Utara. Dari kasus ini dapat disimpulkan, yang pertama, bentuk korupsi yang dilakukan anggota DPRD Sumut terkait dengan laporan pertanggungjawaban APBD merupakan suap sebagai delik pidana korupsi dalam Undang-Undang PTPK diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 5 Ayat 1, huruf A dan huruf B, Pasal 11, Pasal 12B, Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Korupsi. Yang kedua, korupsi yang dilakukan anggota DPRD dalam perspektif kriminologi merupakan suatu kejahatan, tindakan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindakan pidana korupsi karena perbuatan tersebut dianggap telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat, juga memberikan dampak buruk bagi program pembangunan, utamanya upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Dan yang terakhir, ketiga, merupakan upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana korupsi yang ideal dalam perspektif kriminologi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya panel dan upaya non-panel. Yang pertama, upaya panel dilakukan dengan melakukan proses hukum terhadap para pelaku korupsi, mulai dari penyelidikan, penuntutan, sampai penjatuhan putusan terhadap terdakwa. Sedangkan upaya yang kedua merupakan upaya non-panel dapat dilakukan dengan membangun budaya anti korupsi melalui sanksi sosial dan pendidikan di antara korupsi sejak dini dengan melakukan program pendidikan anti korupsi dalam dunia pendidikan melalui tingkat SD, SMA, sampai perguruan tinggi. Selanjutnya, pada studi kasus yang kedua, berjudul Dinamika Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penganggaran Publik, merupakan studi kasus pengawasan DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD Kabupaten Tabanan tahun anggaran 2013. Perubahan pada era reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditandai dengan perubahan sistem sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD untuk melakukan dan mengelola pembangunan sesuai karakteristik serta kebutuhan masyarakat. Dari kondisi tersebut, maka penelitian ini akan mendeskripsikan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban satunya melalui penyusunan dan penetapan anggaran pemerintah dan belanja daerah. Dari kasus tersebut, mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tabanan terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Tabanan atas pelaksanaan APBD tahun 2013 dilakukan melalui dua tahapan, yaitu
pada tahap yang pertama, melakukan pengujian terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan APBD. Pengujian ini merupakan evaluasi berupa rekomendasi perbaikan atas tingkat capaian kinerja yang telah tertuang dalam laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Hasil pengujian dari laporan keterangan pertanggungjawaban ini nantinya akan disesuaikan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Yang kedua, melakukan pengusutan dan penilaian terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Pengusutan pada konteks ini diimplementasikan melalui pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2013 yang dilakukan secara berskala mulai dari penyampaian pandangan umum, fraksi, rapat internal Badan Anggaran, rapat kinerja Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintahan daerah, dan rapat internal DPRD Kabupaten Tabanan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.